Hi, Assalamualaikum and good days to everybody. So we continue to our lectures in digital communications and transmissions. So kita last topic kita sentuh kepada data conversions. So data conversion has 3 steps, which is the first one is sampling, the second one is quantization and encoding. So last video saya dah sentuh berkenaan dengan sampling theorems Nyquist, which is Fs must be more than 2Fm. So kita continue untuk quantization process. So apa itu dipanggil sebagai quantize? So quantize, which is the quantization process, is the samples are converted to a binary numbers whose value is close to the actual sample value. So the keyword there is convert, and the value is close to the actual sample value. Okay, so nanti kita akan lihatlah apa yang kaitan the keywords tadi tu. So the ADC divides voltage range into discrete increments. Okay, each of which is represented by a binary numbers. So bila kita dah dapatkan signal tadi tu, okay, so kita convert kepada dalam bentuk binary numbers. Okay, so the analog voltage measured during the sampling process is assigned to the increment of voltage closest to it. So dia ambil bacaan yang lebih hampir dengan binary number. So nanti kita lihat nanti. So kemudian kita lihat satu parameters in quantization, which is resolution. So resolution ni biasanya kamu dah biasa dengar. So resolution is the magnitudes, okay, the magnitudes, which is the value of voltage difference between the adjacent steps. Okay, it's also called the quantization interval or quantum. So we have the calculations, which is QL, which is resolution, equals to V max minus V min over 2n. N is the number of bits, how many bits did we use for the resolution process or data conversion process. So let's say we have one signal here, the same signal like I said before. So we have the analog signals. Okay, so we have, so data yang kita gunakan ni adalah sama macam tadi saya tunjukkan. So quantization, so QL ni kita nak cari kita punya level between each ni lah, antara sesenggat antara dalam bentuk value ni. So let's say this figure is tak disediakan. Okay, so let's say dia beri satu maximum voltage is 16 volts. Okay, which is maximum is this one lah, this one 16 volts. So and number of bit is 4. So caranya adalah dengan cara kita dapatkan kita punya KL ni adalah 16 tolak 16, Vmax adalah 16 and Vmin is 0. So kita bahagikan dengan 2 kuasa n, iaitu 16 juga. So kita dapat 16 over 16, iaitu dia punya resolution ataupun QL dia adalah 1 volt. So that's why kita dapatkan from 0, 1, 2, 3 until kepada 15 volts. So itu kalau kita, itu cara untuk kita dapatkan kita punya QL lah. So that's why kita punya beza antara setiap senggat ni adalah 1 volt. So apa yang dikatakan sebagai quantizations, okay, so once kita dah dapat kita punya QL, okay, between the value between the adjacent signals, adjacent voltage, this one. So so this is the analog voltage. So apa yang next step adalah kita dapatkan kita punya binary equivalence. Okay, so kalau kita punya 4 bit tadi tu, okay, this one is 4 bit, number of bit is 4. So kita convert daripada 0 sampai 15 ni, kita convert kepada
16 ataupun 4 bit punya 4 bit punya binary. So kita apa yang kita buat, convert analog signal to binary equivalence. So we have this value. So from 0000 and sampailah kepada 1111. Okay, 1111 is equal to 15 lah. Okay. So first step, and then the second step adalah kita lihat kepada kita punya data on kita punya analogs. So kita dah buat kita punya TS ataupun sampling tadi tu. Okay, so kita dah buat sampling berapa banyak kita boleh sample, and kita plotkan. So quantization ni adalah fungsi dia. Okay, kalau kita lihat tadi, maksudnya tadi adalah kita punya level, and kita punya level of kita punya okay, so quantization ni adalah dengan cara kita mengambil bacaan pada setiap sampling tadi tu dengan bacaan yang terhampir dengan kita punya analog voltage. Contoh yang pertama ni adalah kita punya plot yang pertama ni pada 0 time sama dengan 0 seconds adalah let's say 6.5 contohnya lah. Nampak kat sini kat sini. So 6.5 ni kita refer kepada nilai 7 ataupun analog voltage dia adalah 7. So bila 7 kita convert kepada binary, kita akan dapat 0111. So kita ambil bacaan 011 ni, kita kalau gambar ni kita letak ke bawah. Okey, so maksudnya kita simpan data tersebut, simpan data untuk 0117. 0111. So kita simpan, kita store this data. Okey, itu untuk sampel pertama. Sampel kedua adalah 0100. So kita store data 0100 dan seterusnya. Okey. So yang ketiga adalah 0011. So setiap sampel yang dalam analog ni dia akan simpan, store kita punya data. Okay. So kalau misal kata ada 1000 sampel in these cycles, so 1000 bit lah, 1000 set of bits yang dia akan simpan. Okay. So semua ni dia akan buat dengan secara sangat laju ataupun dalam satu frekuensi yang sangat tinggi lah. Okay. So sampailah ke semuanya, sampai berapa banyak signal yang kita ada. Okay. So dia akan sentiasa simpan. Okay. So itu adalah quantization, fungsi dia. So ingat, quantization adalah dengan cara first sekali adalah di convert analog voltage. The first sekali adalah kita dapatkan kita punya QL. QL ni adalah jarak antara setiap voltage. So bila kita dah dapat nilai voltage ni, okay, antara maksimum dengan minimum, so kita convert kepada binary equivalence, and then kita store the data between kita punya signal analog yang kita dah sample tadi. So the quantization is a process of assigning the sample value into a finite set of value. Then the sample value can only take the specified value of the quantization levels. Okay, so kemudian dia akan simpan dalam RAM ataupun disk, and so dia akan simpan untuk proses dan seterusnya lah. Okay, ni yang saya beritahu tadi. So next step adalah bila kita dah dapat kita punya setiap kita punya, which we call it binary equivalence. So kita plot balik lah kita punya signal tadi tu, yang hijau ni 0111 pada level 7, kemudian 0100 pada level 4, 0100 pada level 3 dan seterusnya. So kita akan nampak lah the digital bits ataupun digital signals dalam kita punya comparison between analog dan juga digital signals yang kita lihat, yang kita dah convert tadi tu. So itu proses quantizations. So kita ada juga sometimes kita ada errors, which is error ni kadang-kadang kita ada perbezaan antara kita punya sample dan juga yang real value. Okay. So any rounded off error in the transmitted signal are reproduced when the code is converted back in the analog in the receiver. This called the quantization error, which is quantization error ni kita sample value kita tolakkan dengan quantized value. Okay. Dan kita moduluskan ataupun kita positifkan ni semula.
Okay, so in quantization kita ada dua jenis quantizations. Okay, satu yang linear ataupun uniform dan satu lagi non uniform. Okay, uniform quantization is which is the size of QN ni sama saja. Okay, the uniform size in quantization level is same. Okay, quantization speed signal result in the sum of the quantization step to be wasted. Okay, so quantization noise, the QN ataupun QE for all signal is same. But for non-uniforms, provide the fine quantization on low signals and coarse quantization for high signals. Contoh dia, gambar ajar adalah seperti yang inilah. So let's say kalau misal kata kita buat uniform signals, okay. So kalau let's say kadang-kadang kita punya signals kita ada satu yang high amplitudes, which is daripada peak to peak dia tinggi, dan ada juga signal kita yang sangat lemah. Okay, macam yang ini, weak signal and strong signal. So kalau strong signals kita untuk kita buat quantization agak mudah. Okay, sebabnya dia Q Vmax dan Vmin tu adalah sangat besar. So kalau kita buat uniform quantizations, kita boleh dapat kita punya signal kita untuk strong signal ni lebih mudah lah. Okay, tapi kalau untuk weak signal dia agak sukar untuk kita plotkan. Okay, so apa dia buat adalah kita gunakan non-uniform quantization. So dia ada satu kita panggil sebagai compending dekat sini. Nampak tak? Dia macam sini dia punya jarak dia adalah besar dan sini adalah jarak dia yang kecil. So ini yang kita panggil sebagai non-uniform. Okay, so kat sini kita panggil sebagai compressing dan ini kita panggil sebagai expanding. Kita expandkan. Sebab tu kita ada satu term kita panggil compending lah dalam communication engineering. So fungsi uniform ni macam kita belajar tadi lah, QL dia adalah sama, tapi kalau non uniform ni QL dia tidak sama. Kenapa? Sebab untuk kita beri kelebihan untuk kita punya weak signal ni untuk kita plotkan dengan lebih mudah ataupun lebih cantik lah. Okay, so itu yang quantization yang kita perlu faham lah. Quantization yang first tadi adalah untuk kita dapatkan kita punya level, kemudian kita convert kepada binary numbers, and then kita plot ataupun store kita punya data dalam sistem storage. Okay, kemudian kita pergi kepada encoding process. Okay, so encoding process adalah sebenarnya encoding process ni adalah kita dah buat dalam quantization ni tadi, iaitu proses this one. So ini kita coding ni, kita tukar daripada analog kepada binary ni sebenarnya adalah encoding process. Encoding ni kita mengkodkan, iaitu mewakilkan satu-satu nilai analog kepada binary. Itu kita bagi sebagai encoding. So quantization ni dia sekali dengan encoding process. Okay, so each quantization level is assigned to specific code words which depend to the numbers of quantization level. So itu kita bagi sebagai encoding process. So apa nak buat selepas tu? So kita akan buat selepas tu dalam yang kita akan gunakan the output tadi tu, kita akan gunakan dalam passcode modulation. So passcode modulation ni akan kita lihat dalam next topic. So this one lah. Okay, this one kita panggil sebagai encoding process, the conversion between analog to the binary. This one kita panggil sebagai encoding. So all this binary bits will store and then they will use the PCM, passcode modulation, to process the coding. Okay, so untuk sampai sini saja untuk kita punya video. So next video kita akan pergi kepada pass modulation and digital modulations, which is this one lah. So kita akan pergi yang bahagian sini. Okay, thank you.